Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar positif mengenai channel ini. Itu semua membuat kami lebih bersemangat untuk terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, kali ini kita akan bicara mengenai prediksi Indonesia melawan Thailand di semifinal SEA Games nanti, oke? Gitu. Bro Ipung, kira-kira Ya, seperti apa nih kekuatan Thailand yang akan menghadapi Indonesia nanti di semifinal? ya, memang salah satu ya karakter permainan Thailand adalah mereka mampu bermain dalam satu unit yang sangat terkoordinir gitu loh. Hmm, Jadi sinergi antar lini itu sudah sedemikian matang gitu loh, Bro. hmm, Jadi paling tidak pemain-pemain Thailand ini sudah mengerti ya mengenai positioning, sudah mengerti apa yang dia lakukan dan tidak pernah melihat pemain Thailand itu melakukan terlihat disorientasi di lapangan, terkecuali hmm, semalam ya waktu melawan Laos. Itu lain persoalan gitu loh, Bro. Itu kenapa tuh waktu lawan Laos kayaknya kacau Ya, sekali ya? betul. Jadi memang gini, segala kerangka permainan yang disiapkan oleh tim pelatihnya Thailand itu semalam tuh tidak berjalan ya. Hmm, Karena saya maklum ya bahwa ada tekanan-tekanan secara psikologis bahwa Thailand memang kan harus menang dalam permainan semalam gitu ya melawan hmm, Laos. hmm, Tapi ternyata Laos pun juga bukan tim yang mudah dikalahkan oleh Thailand ya. Terbukti sebetulnya dari segi permainan sebetulnya Laos lebih baik gitu loh. hmm. Begitu, Bro. Oke, nah itu berarti kekuatannya di Thailand itu adalah koordinasi di lapangannya sangat bagus ya antar lininya. Betul, koordinasi antar lini memang Thailand terlihat pemain-pemainnya sangat matang ya, Bro. Oke, Jadi oke. mereka sudah bisa menerjemahkan pola-pola permainan yang sangat sistematis gitu loh, Bro. Oke. Nah, sekarang kelemahannya seperti apa, Bro? Kalau kita lihat ya, merujuk pada pertandingan semalam, bagaimana Laos bisa kemudian on fire menghadapi Thailand, itu kan Mhm, ternyata Thailand juga kalau misalkan dihadapkan oleh kondisi-kondisi psikologis yang harus ditanggung oleh pemainnya, itu mhm, kan ternyata mentalitas pemain Thailand juga tidak sekuat apa yang kita duga gitu loh. hmm, Ternyata itu juga bisa menjadi kelemahan gitu loh. Nah, hmm, yang kedua, saya juga melihat bahwa pada sektor belakang Thailand, memang mhm, sektor belakang Thailand ini dihuni oleh back-back yang tinggi besar ya, Bro. mhm, Tapi mereka sangat keteteran kalau menghadapi pemain-pemain yang punya manuver cepat gitu loh, Bro. hmm, Terbukti dari semalam itu waktu pemain-pemain Laos kan memang tipikalnya hampir sama seperti pemain Indonesia ya, hmm, posturnya gitu ya. mhm, Pemain depannya sama lah ukurannya dengan Witan, Egy, Irfan hmm, Jauhari ya gitu ya. hmm, Dan tapi mereka punya kemampuan untuk melakukan manuver-manuver dengan cepat gitu loh, Bro. Dan itu hmm, dimanfaatkan sekali oleh pelatihnya Laos untuk mengeksploitasi kemampuan dan potensi pemain-pemain tersebut gitu loh. hmm. Ya, ya, ya. Jadi potensinya keluar semua itu pemain-pemain yang kecil-kecil itu gitu loh, Bro. Oke. Nah, kalau kekuatan Indonesia sendiri dan juga Ya, kelemahan Indonesia itu apakah mungkin untuk menghadapi kekuatan dan kelemahan Thailand? saya pikir sangat mungkin ya, Bro ya. Karena Mhm, ini pertandingan semifinal, artinya kedua tim juga tentu punya under pressure ya dalam mhm, dalam dalam permainan nanti. Karena mhm, ini adalah fase gugur ya. mhm, Nah, tentu yang kita lihat juga bagaimana cara menghadapi permainan Thailand yang sangat terkoordinir. mhm, Tentu kita juga bisa melawannya dengan kecepatan gitu loh, Bro. hmm, Kecepatan permainan Indonesia ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian jangan juga membiarkan pemain-pemain Thailand menguasai bola lebih lama gitu loh. hmm. Harus Itu langsung yang dikerubutin ya.
langsung dikerubutin seperti yang dilakukan Laos gitu loh bro. Oke. Jadi itu artinya pemain Thailand tidak pernah punya waktu yang cukup lama untuk berpikir gitu loh. Oke, oke. Nah, bagaimana strategi Indonesia untuk menghadapi Thailand nanti? Saya pikir apa yang dilakukan STY saat menghadapi Myanmar itu adalah pilihan yang terbaik kalau menurut saya ya. Jadi sebelum kita diserang oleh Thailand, ada baiknya kita lakukan inisiatif serangan lebih dahulu. Gitu loh. Karena gini, kita melihat pada ini ya kecepatan pemain-pemain depan kita itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Jadi sebelum kita diserang, kita menyerang. Kan ada pepatah yang bilang gini, pertahanan yang terbaik adalah menyerang gitu loh. Iya. Jadi sebelum kita diserang, kita lebih baik menyerang duluan lah gitu loh. Oke, oke. Terus skemanya gimana? Apakah lebih banyak di belakang, di tengah, atau seperti apa? Kalau skema sebetulnya kan dari pertandingan pertama sampai pertandingan keempat ya, itu kan tidak berubah. Artinya masih tetap dengan pola yang 4-3-3 yang dilakukan oleh Sintayong. Cuma memang pola 4-3-3 ini kemudian kalau kita melihat pada permainan ya yang berjalan, itu yang kemudian dikembangkan. Bisa jadi bahwa pemain-pemain yang turun itu tidak lagi terpaku oleh pola 4-3-3, tapi dia kemudian dikembangkan dengan perluasan tugas gitu loh. Misalkan dari pemain depan bisa mundur sebagai gelandang untuk membantu pertahanan gitu loh di tengah gitu loh. Jadi memang sektor tengah permainan ini yang harus direbut oleh Indonesia duluan gitu loh bro. Siapa aja nih yang akan bermain di tengah nanti melawan Thailand? Saya pikir masih sama ya kemungkinan ya. Saya lihat Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan ini mungkin antara Sahrian atau Marcelino Ferdinand. Itu yang akan turun. Kemudian di bawah yang ada kekhawatiran kita juga bahwa Asnawi kan sepertinya kena akumulasi kartu kuning ya. Jadi bisa jadi Asnawi tidak bisa turun di semifinal lawan Thailand. Nah, apakah ini akan diberikan kepada Rio Fahmi atau mungkin Bagas Kavak, saya juga nggak tahu. Tapi saya pikir karena Rio Fahmi sudah beberapa kali turun, sepertinya tugas itu akan diberikan ke Rio Fahmi. Sementara di tengah tetap ada Fahrudin dengan Rizky Ridho, dan di kiri Dewangga. Nah, dalam permainan melawan Myanmar kemarin itu kan terlihat bahwa posisi Dewangga ini kemudian dieksploitasi oleh pemain-pemain Myanmar untuk melakukan serangan gitu loh. Dan terbukti dengan disorientasinya si Dewangga terjadi gol dari Myanmar gitu loh bro. Bagaimana nih bro untuk mengatasi kasus yang dialami Dewangga ini untuk menjaga wilayahnya? Nah, kan kemarin saya juga baca ya dari informasi bahwa ternyata betul apa yang kita sampaikan bahwa Dewangga nih kemarin lawan Myanmar juga ini ya disorientasi dalam bertahan. Dan itu tentu Sintayong juga sudah memberikan instruksi ya bagaimana cara bertahan yang baik. Dan tentunya Dewangga juga kan pasti akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh STY. Tapi kalau itu pun tidak berjalan, tentu harus ada pemain-pemain gelandang yang siap melihat melihat kelemahan ini gitu loh. Bukan cuma di posisi Dewangga gitu loh. Tapi contohnya misalkan kita andaikan gitu ya bahwa Mark Klok ini sebagai gelandang bertahan, dia yang harus bisa katakanlah menilai mana nih lini mana di bagian belakang yang harus dia tambal gitu loh bro. Oke, depan gimana depan? Masih tetap? Masih tetap saya pikir karena terlihat gini, Indonesia punya produktivitas gol yang bagus ya, dan itu terbukti dari dua wing winger kita di kiri dan kanan itu kan sudah menghasilkan 3 gol masing-masing. Dan ini pasti ya, ini akan menjadi titik fokusnya pemain bertahan Thailand untuk meredam 2 orang ini, gitu loh. Nah, seandainya 2 orang ini ternyata memang mendapat pengawalan khusus, nah disinilah peran Sahrian, Marcelino, dan Ricky Kambuaya.
gitu loh. Oh, Untuk mantap dia untuk heeh, masuk ya ke dalam. untuk masuk ke dalam gitu loh. Dan tentu Irfan Jauhari lah ya. Ya kan tugasnya Irfan Jauhari memang dia kan bukan sebagai striker murni, tapi sebagai striker yang bisa yang mobile ya. Hmm, Artinya dia bisa merusak konsentrasi pemain-pemain belakang Thailand. Dan hmm, itu fungsinya Irfan Jauhari untuk merusak itu gitu loh, supaya Egy dan Witan punya keleluasaan gitu loh. hmm, hmm. Kalau sampai memang Egy dan Witan tidak punya keleluasaan, harus dimasuki oleh Ricky Kambuaya dan Sarian Abimanyu gitu loh bro. Oke, wah ini kayaknya udah mantep banget ini. Kita lawan Thailand. Indonesia kayaknya Hmm. akan menang ya, Bro. Saya sih punya punya feeling seperti itu ya, Hmm, karena ternyata organisasi permainan Thailand itu bisa diobrak-abrik gitu loh. Sebetulnya gitu loh. Kalau kita memang punya katakanlah penawarnya gitu loh. hmm, Nah, penawarnya tentu pasti STY yang akan memikirkan bagaimana cara cara mengobrak-abrik organisasi permainannya Thailand gitu loh. hmm, hmm, hmm. Oke, Bro. Siapa Mm-mm. di antara pemain Thailand ini yang harus diwaspadai ini? Ya, tercatat memang ada beberapa pemain Thailand ya yang saya perhatikan dari sejak laga pertama mereka. Mhm, Itu ada Waratep, Weratep kalau nggak salah ya. Ini mhm, pemain yang menjadi otak serangannya Thailand dan kebetulan dia adalah salah satu dari 3 pemain senior yang dibawa. Itu Weratep. Kalau misalkan Weratep ini tidak diturunkan, ada pelapisnya juga yang bagus, yang namanya Benjamin Davis. hmm, Nah, saya pernah melihat juga antara Weratep dengan Benjamin Davis ini turun bersamaan, gitu loh. Waktu dia melawan Singapura dan ini memang berjalan efektif sekali gitu loh. Sehingga hmm, mereka bisa menang 5-0. hmm, Dan yang ada satu lagi pemain striker, striker jangkung dari Thailand itu namanya Patrick ya. mhm. Dia punya darah Skandinavia kalau nggak salah bapaknya orang Finland ya. Jadi ini tingginya menjulang gitu loh bro. Dan kelihatan sekali bahwa dia bisa memanfaatkan kekuatan tubuhnya gitu Hmm. loh. Dan ini yang harus diwaspadai juga gitu loh. Karena kalau saya bandingkan antara Fahrudin Rizky Ridho dengan Patrick, Patrick ini lebih ini ya, kelihatan lebih powerful gitu loh ketimbang back-back Indonesia gitu. Kemudian saya juga melihat ada Jonathan Kemdi ya. Jonathan Kemdi pemain belakang, pemain Thailand yang berada di posisi belakang. Ini juga pemain yang cepat bisa mengantisipasi dan itu bisa on one dengan Witan Sulaiman gitu loh. Hmm. Tapi memang ada kelemahannya dari Jonathan. Dia sangat lambat dalam melakukan manuver untuk balik badan gitu loh. Nah ini bisa Oh, dimanfaatkan gitu loh. oke, oke, oke. Wah, ini kayaknya kalau disampaikan seperti itu agak ngeri juga nih pemain-pemain ini ya, yang harus diwaspadai ini. Iya, Itu jangan saya sampai mereka sebetulnya ini dapat bola kayaknya nih. saya agak-agak khawatir dengan Waratep ini sebetulnya. Waratep ini pemain kalau di timnas senior dia adalah pelapis dari Canatip ya. Hmm, Kita tahu Canatip sangat ini ya, sangat cerdas bermainnya ya. hmm, Ternyata pelapisnya Waratep yang dibawa oleh Mano Polking hmm, itu juga bagus gitu loh. Ini saya pikir harus ada pemain yang khusus untuk mengawasi Waratep ini pergerakannya. Tidak perlu melakukan pengawalan ya one on one ya, hmm. karena itu juga akan percuma kalau one on one, karena artinya fokus kita hanya ke satu orang sementara pemain kan masih ada beberapa lagi yang lain Ya, gitu loh. betul. Dan ini harus harus sebetulnya yang bisa dipakai adalah mensterilkan gitu loh, Hmm, hmm, mensterilkan daya jelajahnya si Waratep gitu loh, hmm, yang hmm. bisa dilakukan oleh 2-3 pemain gitu. Oke, kalau dari sisi fisik sama mental gimana nih, Bro? Indonesia apakah akan lebih unggul dibanding Thailand? Saya sih melihat bahwa kalau perbandingan fisikal ya dan stamina dan endurance dari pemain kedua negara, saya rasa berimbang ya. Artinya Hmm, tidak ada yang terlihat lebih powerful ketimbang yang lain. Cuma memang adalah yang bisa membedakan adalah faktor mentalitas tadi. Nah, kita sih bersyukur atau saya ini dalam dalam analisa saya ya, hmm, kita tuh agak-agak diuntungkan dengan momentum yang kebetulan sedang berpihak kepada Indonesia. Karena Indonesia momentumnya kan sedang menanjak nih.
Hmm. gitu loh. Nah, saya harap bahwa momentum ini akan membawa moralitas ke moralitas permainan gitu loh. Jadi pemain tidak lagi takut, pemain takut dalam artian dalam pengambilan keputusan ya di Hmm. lapangan. Hmm. Nah, itu yang harus bisa apa dikeluarkan gitu loh. Potensi pemain itu harus keluar semua. Jangan sampai terhalangi oleh beban mental gitu loh, Bro. Ya, ya. Nah, ini mengenai lokasi bertanding nih. Katanya Ya, Indonesia harus menempuh 2 sampai 4 jam menuju ke lokasi pertandingan semifinal nanti ya, dari hotel ya. betul. Apakah ini waktu yang cukup lama ini akan mempengaruhi psikis pemain Indonesia? Saya pikir jarak tempuh 2,5 jam sampai 4 jam masih bisa inilah ya, masih bisa ditolerir karena toh pertandingan terakhir sampai kemudian menuju ke semifinal, pertandingan semifinal itu kok masih berjarak sekitar 3 harian gitu loh. Jadi saya rasa masih cukup waktu lah untuk bisa katakanlah beradaptasi dengan stadion baru, dengan rumput stadion yang baru gitu loh. Jadi saya pikir bukan masalah yang besar gitu loh. Oke, bro. Nah, ini ada Hmm. pertanyaan mengenai Hmm. Elkan Bagot dan Ah. Sadil Ramdhani. Mereka akan bermain nggak sih, bro? Ya kan gini, ada kabar ya, kabar itu kemarin sih keluarnya ya, berita Hmm. bahwa statementnya Sintayong mengatakan bahwa Fadil dan Elkan belum bergabung di Hmm. timnas ya di Vietnam. Nah, kalaupun misalkan ya Elkan dan Sadil bisa bergabung, saya toh juga masih punya anggapan bahwa mereka toh untuk laga yang sedemikian penting, tentu Hmm. kan butuh penyesuaian. Rasanya Elkan Bagot yang katanya di Liga Inggris juga lagi sibuk, rasanya tidak mungkin langsung diturunkan gitu loh, Hmm. karena tentu dia punya kendala dengan fisik ya, gitu. Hmm. Hmm. Seperti itu. Berbeda dengan Sadil gitu loh. Kalaupun Sadil bisa bergabung dengan timnas di Vietnam, saya pikir Sadil hanya sebagai pemain cadangan gitu loh, untuk Hmm. katakanlah melihat perkembangan dua winger Indonesia gitu loh. Hmm. Hmm. Apakah Elgi dan Witan ini bisa perform pada saat itu atau tidak gitu loh. Nah, kalau misalkan ada salah satu atau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, cedera misalkan gitu ya, Hmm. itu mungkin Sadil bisa turun ya, Hmm. seperti itu gitu loh, Bro. Oke, bro. Satu pertanyaan nih Ya. mengenai siapa pemain Indonesia yang Hmm. diharapkan menjadi pembeda di laga ini. Ya, saya sih masih berharap pada winger-winger Indonesia gitu ya. Jadi saya menitik beratkan pada ini ya, posisi di winger karena itu adalah kekuatan kita dan itu terbukti dari mereka produktif Mhm. dua winger ini. Kemudian saya juga sangat berharap dari lapisan tengah ya. Lapisan tengah ini juga harus bisa merebut ya. Zona penting ini ada di tengah justru. Hmm. Ini harus direbut. Kemudian saya juga agak khawatir dengan ketidakhadiran Asnawi. Itu juga. Jadi Hmm. mudah-mudahan penggantinya Asnawi ini bisa langsung tune in ya dengan Hmm. permainan Indonesia gitu loh. Jadi saya tidak Oke. bisa menyebut siapa-siapanya, tapi saya menyebut pada posisi-posisi yang saya anggap memang harus ini ya, harus Oke. perform lah Ya. gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kalian Hmm. kesimpulan. Apakah Indonesia akan menang? Sekali lagi. Saya punya Apakah keyakinan ya, Indonesia akan berhasil mengalahkan Thailand? saya sih punya keyakinan bahwa Indonesia kali ini bisa menang lawan Thailand. Hmm. Karena ternyata kita juga kalau kita mau, kita bisa mengalahkan Thailand. Karena Thailand bukan tim yang tidak terkalahkan gitu loh, Bro. Hmm. Ada sebetulnya hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajaran ya dari permainan Thailand melawan Laos kemarin gitu loh. Hmm. Ternyata kelemahan-kelemahan Thailand itu kalau kita lihat itu masih banyak gitu loh. Hmm. Sama seperti tim-tim yang lain gitu loh, bahwa level permainan di Asia Tenggara ini tidak berbeda-beda jauh gitu loh, Bro.
Oke, Sobat Bola Indonesia. Hmm. Itulah obrolan kita mengenai prediksi Indonesia melawan Thailand di semifinal nanti. Kalau menurut Sobat semua, kira-kira apa yang harus dilakukan pemain Indonesia saat melawan Thailand nanti di semifinal? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, Sobat, segitu dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjutkan di video yang akan datang. Bro Ipung, terima kasih. Buat Sobat semua, bye. Sampai jumpa lagi.